Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mengerjakan tugas dari Pak Yudo mengenai lembaga sosial. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Ahmad Lester Cakra Wijaya dari absen 1. Saya Ilham Arif Setiawan dari absen 17. Saya Muhammad Gilang Aswatama dari absen 24. Selamat menyaksikan. Nah, kita berdua akan menjelaskan apa itu lembaga sosial. Lembaga sosial adalah aturan, norma, dan sistem yang dibuat masyarakat untuk mengatur perilaku manusia agar kehidupan bersama tertib, teratur, dan humoris. Fungsi lembaga sosial yaitu pertama, mengatur perilaku anggota masyarakat, kedua, menjaga ketertiban dan keteraturan, ketiga, memenuhi kebutuhan hidup manusia, dan keempat, menanamkan nilai dan norma sosial. Apa saja contoh-contoh lembaga sosial? Yang pertama, lembaga keluarga, mengatur hubungan dalam keluarga. Contoh, ayah, ibu, dan anak. Fungsinya mendidik, melindungi, memberi kasih sayang. Dua, lembaga pendidikan. Contoh, sekolah, madrasah, dan pesantren. Fungsinya memberikan ilmu pengetahuan dan membentuk karakter peserta didik. Tiga, lembaga agama. Contoh, masjid, pura, dan gereja. Fungsinya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan Maha Esa. Oke, saya Ilham. Di sini kita langsung mengunjungi kantor dari Pamong Praja Kabupaten Jombang untuk langsung mewawancarai salah satu petinggi dan dari lembaga sosial ini. Oke, baik. Di sini dengan Bapak siapa saya berbicara? Saya Subagio, Kasih Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang. Baik Pak Subagio, apa itu Pamong Praja? Boleh dijelaskan? Ya, Pamong Praja adalah aparatur pemerintah yang dibekali khusus untuk mengerjakan urusan-urusan pemerintah. Sebagaimana kita ketahui, setiap pegawai yang bekerja kepada pemerintah, termasuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dinamakan sebagai Pamong Praja. Nah, Satuan Polisi Pamong Praja ini bagian dari Pamong Praja yang diberikan pembekalan khusus sebagai satuan kepolisian, tapi untuk urusan pemerintah daerah, berbeda dengan kepolisian yang dalam ranah pengamanan dan ketertiban dalam wilayah Nusantara. Bedanya seperti itu. Untuk visi dan misi Pamong Praja itu apa saja? Sebenarnya kalau kita menyangkut pada visi, Satuan Polisi Pamong Praja itu kan sebuah satuan, boleh kita katakan juga sebagai bagian dari perangkat daerah. Kalau kita biasa menyebutnya ada dinas, kayak rumah sakit umum daerah. Ini juga perangkatnya bupati, dinasnya bupati untuk mengerjakan urusan kesehatan. Satuan Polisi Pamong Praja juga sama, sifatnya adalah perangkat daerah yang urusannya untuk pembinaan, pengawasan, penyuluhan terkait dengan urusan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Jadi sama. Kemudian visinya, visi adalah mengacu pada visi bupati. Nah, yang dikerjakan oleh perangkat daerah termasuk Satuan Polisi Pamong Praja adalah misi-misi yang dikandung oleh bupati, yang akan dilaksanakan oleh bupati, biar terkandung dalam istilahnya asta cita bupati. Di situ ada 8 misi yang akan
dilaksanakan oleh Bupati Jombang. Satpol PP mengampu salah satu misi yang dikerjakan Bupati Jombang, yaitu untuk mewujudkan pemerintah yang bersih. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Nah, di dalam pemerintahan yang bersih itu ada indikator, salah satunya adalah penegakan hukum. Satpol PP ada di ranah itu, penegakan hukum daerah. Nah, seperti itu. Jadi misi yang kita kerjakan. Kalau untuk rincian tugas dari Pamong Praja ya, Secara undang-undang ya, jadi Satpol karena sudah diatur oleh pemerintah Indonesia, khusus Satpol PP tugasnya adalah menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Cukup itu. Cuma di dalam penjelasannya ke belakang nanti yang kita kerjakan adalah satu, menjaga ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan perda dan perkada, serta pembinaan perlindungan masyarakat. Ada 3 yang dikerjakan oleh Satpol PP. untuk contoh kerja lapangan. Berkenaan dengan implementasi di lapangan tergantung dari tugas itu tadi di bidang penciptaan, penjagaan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Tugas lapangannya adalah melakukan upaya-upaya untuk menciptakan kondusivitas di lingkungan masyarakat, misalkan menjaga agar masyarakat tertib di lapangan, di alun-alun, tertib berjualan, tertib untuk berusaha dan sebagainya, ketertiban. Kemudian bentuk kegiatannya patroli, pengawasan, seperti itu. Tapi untuk yang penegakan perda dan perkada, peraturan daerah lainnya, kita juga melakukan upaya-upaya sosialisasi kebijakan daerah kepada masyarakat kayak apa sih, apa yang boleh dan apa yang enggak. Kita juga melakukan penindakan apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan di Kabupaten Jombang. Urusan berikutnya adalah tentang perlindungan masyarakat. Kita melakukan pembinaan terhadap salah satu satuan yang kita miliki, namanya Pak Ansip dulu ya. Pak Ansip itu di dalam ranah kerjanya Satpol PP. Jadi kita juga melakukan pembinaan kepada Pak Ansip, sekarang disebut Satlinmas. Iya, dulu sebutnya Pak Ansip. 3 itu yang kita lakukan. Untuk manfaatnya Pak, apa saja? Iya, jadi tergantung seperti tadi, karena tugas kita adalah menciptakan keamanan dan ketertiban serta ketentraman masyarakat. Manfaatnya juga masyarakat akan merasa situasi itu kondusif untuk melakukan apapun, melakukan usaha juga kondusif, melakukan kegiatan sosial juga kondusif. Kita berusaha menciptakan suasana yang kondusif, aman, tentrem di Kabupaten Jombang. Yang kedua, menciptakan kedisiplinan masyarakat untuk taat kepada aturan-aturan yang ditetapkan di Kabupaten Jombang. Yang ketiga, Linmas, kita berusaha menampilkan pemerintah daerah di dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Terkait apa? Terkait bencana, kebakaran, banjir, kita ada di situ. Nah, Selama bertugas, apa resiko yang terdapat? resiko bagi kerjanya Satuan Polisi Pamong Praja, karena kita ini langsung bersentuhan dengan masyarakat dengan segala bentuk dinamikanya, dengan segala bentuk kebutuhan sosialnya. Kadang aturan-aturan yang telah ditetapkan di Kabupaten Jombang ini dipersepsikan atau memiliki kadar pemahaman yang berbeda antara yang dipahami oleh kami sebagai aparatur dan masyarakat di dalam menjalankan usahanya. Disitulah sering terjadi perbedaan pola pemahaman, kemudian terjadi perbedaan tata komunikasi yang berujung pada terjadinya permasalahan-permasalahan, baik permasalahan yang berakibat pada pada penolakan oleh masyarakat yang beresiko pada keamanan dari petugasnya sendiri, dan beberapa bentuk
perlawanan atau upaya penolakan dari masyarakat karena memang terjadi ketidakpahaman terhadap kebijakan ataupun terjadi kekurang harmonisan di dalam komunikasi. Itu yang menjadikan rawan di dalam kita melakukan tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja. Kalau untuk struktur di dalam Pamong Praja itu terdiri dari beberapa divisi apa saja, Pak? Iya, jadi karena sebagai perangkat daerah, karena kita juga ditetapkan oleh Bupati Jombang sebagai sebuah satuan, Ya. ini strukturnya yang paling tinggi adalah Kepala Satuan. Ya. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang dibantu oleh Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja. Nah, sekretaris ini nanti memiliki tugas kesekretariatan. Dia dibantu oleh Kepala Subbagian Kepegawaian, Kepala Subbagian Keuangan, Kepala Subbagian Perencanaan ada di situ. Sementara untuk melaksanakan tusinya, tugas pokok fungsi Satpol yang tadi itu 3 tadi itu untuk ketentraman, menegakkan perda dan pelindungan masyarakatnya, kita dibantu oleh 3 bidang. Jadi kepala satuan di bawahnya ada 3 bidang, yaitu bidang Trantibum untuk melaksanakan fungsi pembinaan ketentraman dan ketetapan umum, kemudian bidang penegakan perda dan perkada memang diputuskan untuk mengkondisikan terselenggaranya dan terlaksananya peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Satu bidang lagi bidang perlindungan masyarakat, jadi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sebetulnya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Subagio Ya. atas kesempatan kali ini. Saya Ilham Arif, sekian saya bisa sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan kata yang saya miliki. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita lagi mengikuti serangkaian kegiatan sore bersama dengan Satuan Kepolisian Pamong Praja Kabupaten Jombang. Silakan menikmati video yang kami tangkap. Ada salah satu pengamen yang tertangkap oleh anggota Satpol PP Kabupaten Jombang yang melanggar lalu lintas pengendara.